أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب.
Tafsir Ibnu Katsir surat Shad ayat 12 ya. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Kadzabat telah mendustakan qablahum sebelum mereka qaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad dan kaumnya Nabi kaum 'ad ya. Wa 'ad itu kaum siapa? 'Ad, kaumnya Nabi siapa? Kaum 'Ad itu kaum Nabi Hud ya. Jadi telah mendustakan karena kesombongan mereka umat terdahulu, yaitu umatnya Nabi Nuh dan juga umatnya Nabi Hud. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Jadi Fir'aun juga ikut mendustakan. Dzul Autad. Dzul Autad yang memiliki Al-Autad. Autad itu bala tentara yang banyak ya. Jadi memiliki bala tentara yang besar. Mereka dengan bala tentara dan pasukannya itu sombong dan menolak kebenaran. Wa Samud dan kaum Samud. Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Wa qaum Lut dan kaumnya Nabi Lut. Wa ashabul aikah dan ashabul aikah. Ashabul aikah itu kaumnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi siapa? Syuaib. Ulaika mereka itu al-ahzab. Al-ahzab. Ahzab itu artinya golongan yang bersekutu ya. Partai besar al-ahzab ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan partai besar yang menentang kebenaran. Jadi kelompok-kelompok besar yang mereka mendustakan para rasul. Hampir secara keseluruhan ya, dimulai dari kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaum 'Ad yaitu kaumnya Nabi Hud, kemudian kaumnya Nabi Musa yaitu Fir'aun dan bala tentaranya itu, Samud kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, ashabul aikah kaumnya Nabi siapa? Syuaib. Mereka berkongsi kompak ya, bersekutu untuk melawan kebenaran. Jadi memang kebenaran itu musuhnya besar ya. Jadi bukan individu tetapi sudah berbentuk al-ahzab, komplotan ya, gerombolan. Bukan sekedar berjamaah tapi al-ahzab.
Al-Ahzab itu partai besar ya, kelompok besar ya. Jadi makanya jangan heran kalau para penentang kebenaran itu kompak gitu ya, karena mereka bersekutu ya. Mereka apa? Bersekutu di dalam menentang para nabi dan rasul. In kullun illa kadzdzabar rusul. In kullun illa kadzdzabar rusul. In kullun tidaklah semua itu ya, masing-masing dari Ahzab tadi, dari kelompok penentang tadi, mulai dari kaum Nabi Nuh tadi dan seterusnya, illa kecuali kadzdzaba, masing-masing apa tadi? Mendustakan ar-rusul, utusan-utusan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebutkan tadi ya, para kelompok ya, yang jumlahnya besar, secara serentak mereka menentang dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi ini menggambarkan bahwa di sepanjang sejarah yang namanya menegakkan kebenaran itu selalu ada yang menentang ya. Jadi kalau orang itu berdakwah, ingin memperbaiki masyarakat, ingin menegakkan sistem kebenaran, itu pasti ada apa? Yang menentang ya. Pasti ada yang menentang ya. Jangankan yang dari eksternal umat Islam, yang dari kelompok luar, terkadang dari tubuh diri umat Islam. Contoh sederhana ya. Misalkan wali kota atau gubernur yang bikin aturan baik ya, mengajak warganya sholat subuh berjamaah, itu kan baik ya, aturan ya. Tapi tetap aja ada yang tidak setuju ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang koar-koar menentang ya, tidak perlu ngatur-ngatur ASN untuk apa? Sholat subuh berjamaah, kan baik ya aturan ya. Dan memang pemimpin itu didaulat jadi pemimpin supaya memang mengatur masyarakat di atas sistem syariat ya. Yang namanya keputusan kebijakan itu ya, supaya memang mengawal syariat Allah ya, supaya tegak di muka bumi ya, supaya syiar Islam itu apa? Bertambah ya, cahayanya ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang tantangannya berat ya. Kalau orang ingin menegakkan kebenaran, keadilan itu pasti berat ya. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah bahwa di sepanjang sejarah ya, menyerukan kebaikan itu pasti ada musuhnya ya. Kan baik Ustaz, iya. Walaupun baik, ternyata banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan apa? Yang baik-baik itu ya. Makanya manusia itu kan sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi ar-ruhu junudun mujannadah. Jadi roh manusia itu kan mereka berkompi-kompi ya, berkelompok-kelompok ya. Nah tentu kelompok-kelompok yang anti kebenaran dia akan menentang kebenaran gitu kan ya. Mereka suka kalau kemungkaran itu tetap merajalela, karena ada nilai keuntungan yang mereka dapat ya. Ada nilai keuntungan yang mereka dapat ya. Mungkin jabatan ya, mungkin harta, mungkin kesenangan dan seterusnya. Nah itulah ahzab ya. Jadi kelompok besar yang menentang kebenaran itu akan selalu ada ya. Disebutkan mulai dari kaumnya Nabi Nuh, Ad, Fir'aun ya, Tsamud,
kaumnya Nabi Lot, Ashabul Aikah, kaumnya Nabi Syuaib tadi, yang mereka bersekutu melawan kebenaran. Tetapi jangan khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kebenaran itu di sepanjang zaman. Jadi kebenaran itu pasti menang dan kebatilan itu pasti tumbang Itu pasti. Karena apa? Karena memang akhir daripada perjalanan para pendusta, orang-orang yang mengingkari kebenaran itu, perjalanan akhir mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya fahaqqa iqab. Fahaqqa maka hak berhak Jadi mereka itu berhak. Iqab itu hukuman azab Mereka pasti diazab oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala Pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong itu pasti akan mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka tumbang semua kan kaumnya Nabi Nabi Nuh Waslu alaihim naba'a Nuh. Makanya kita diperintahkan untuk membaca sejarah kaum Nabi Nuh Akhirnya mereka kan ditenggelamkan kan? Ditenggelamkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina Akhirnya kami tenggelamkan dari kaum Nabi Nuh itu yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaum Ad. Demikian juga kaum siapa? Kaum Ad juga disiksa oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud ada yang disambar petir lah Jadi mati semua. Fir'aun juga sama, ditenggelamkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaum Saleh juga sama kaumnya Nabi Lot juga sama Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Syuaib juga sama Jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sekaligus hanya dengan satu hentakan mereka tidak berdaya alias terkapar menjadi bangkai semua disebabkan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa tadi? Dusta terhadap ajaran para nabi dan rasul. Makanya orang mendustakan kebenaran itu kan disebabkan karena apa? Kesombongan Kesombongan. Orang sombong itu apa sih? Orang sombong itu adalah batalul haq, menolak kebenaran. Jadi definisi sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran. Sudah datang di depannya kebenaran, jelas, terang sebagaimana terangnya matahari di siang bolong tapi tetap menolak karena gengsi tadi karena takut jabatannya hilang karena takut tidak mendapatkan bagian dari dunia, makanya dia sombong. Itu namanya batalul haq, makanya dilarang. Sikap sombong pun, cara berjalan sombong pun dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di atas bumi ini dengan cara yang sombong Jadi sombong itu
sesuatu yang sangat apa? Ya, yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat dicela. Makanya kisah-kisah orang yang sombong tadi, ya, disebutkan di dalam ayat ini bahwa kesombongan itu adalah kehancuran, ya. Kesombongan itu adalah apa? Kehancuran. Jelas ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong itu ujungnya adalah kehancuran, dan sebab dari kesombongan itu adalah hati, ya. Jadi hati yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berpaling, ya. Makanya orang yang sombong itu akan selalu berpaling dari ayat-ayat Allah, ya. Sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan dari ayat-ayatku alladzina yatakabbaruna fil ardi, ya, bagi orang-orang yang apa? Mereka takabur, ya, sombong di muka bumi biwairil haqq, tanpa, ya, tanpa kebenaran, ya. Jadi pasti orang-orang yang sombong itu senantiasa mencari alasan, ya, untuk menolak apa? Kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang dengan jelas, ya, di depan matanya. Makanya kita tidak boleh sombong, ya. Karena orang sombong nggak bisa masuk surga. Walaupun kesombongannya itu, ya, hanya seberat biji sawi saja, itu tidak bisa masuk surga, ya. Apalagi kalau sombongnya segede gunung. Maka fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal, siapa yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari sombong, ya, min kibri. Jadi sombongnya itu hanya sebiji jagung misalkan, ya, atau sebiji sawi, ya. Ya. Itu nggak bisa masuk apa tadi? Surga. Atau kabbahullahu liwajhi finnar, nanti wajahnya kan dilempar sehingga nyungsep di neraka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Jadi nggak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya apa? Ada kesombongan walaupun sebiji sawi tadi, ya. Jelas, ya? Karena sombong ini dosa pertama, ya, yang dilakukan oleh iblis, ya, karena merasa lebih benar, ya, daripada Allah, ya. Merasa lebih besar daripada Nabi Adam, ya. Itu iblis, makanya diusir oleh Allah. Karena itu penyakit pertama yang muncul, yang dicela oleh Allah adalah penyakit apa tadi? Sombong, ya. Makanya orang sombong itu sejelek-jeleknya hamba Allah, ya. Ala ukhbirukum bi syarri ibadillah. Ala ukhbirukum bi syarri ibadillah. Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya hamba, ya. Yaitu al-fadlu al-mustakabbir. Al-fadlu al-mustakbir, ya. Itu orang yang congkak lagi sombong, ya. Orang congkak lagi sombong itu, ya, adalah sejelek-jeleknya apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jeleknya hamba Allah itu orang yang sombong, ya. Makanya kebanyakan penghuni neraka itu, ya, mayoritas penghuni neraka itu dihuni oleh orang-orang yang sombong, ya. Dihuni oleh orang-orang yang sombong. Yadkhuluni al-jabbarun al-mutakabbirun, ya. Nanti akan masuk di dalam neraka, ya. Jadi kata neraka nanti akan masuk ke sini itu orang-orang yang al-mutakabbirun, ya, orang-orang yang sombong. Ya, dicontohkan tadi sombongnya kaum Nabi Nuh, ya, dan seterusnya tadi, ya.
itu sebagai gambaran ya, sejarah supaya tidak ditiru kesombongan mereka. Nah, kesombongan itu tidak membawa kebaikan sedikit pun ya, kecuali dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat juga ya, termasuk orang yang tidak dipedulikan oleh Allah nanti baik di dunia atau di akhirat ya, itu salah satunya adalah ya wa'ilun mustakbir ya, orang sombong. Apalagi kalau yang sombong itu orang miskin gitu ya. Ya. Jadi orang kaya, orang hebat ya, dia sombong itu tercela. Tapi sombongnya kan ada sebab gitu ya, yang menyebabkan dia menyombongkan diri. Dia punya harta, sombong ya, ada yang disombongkan gitu ya. Tapi udah miskin, udah kere, fakir gitu ya, sombong gitu, itu lebih tercela lagi. Makanya nanti di hari kiamat itu ada 3 orang yang tidak dilirik sama sekali ya, dicuekin oleh Allah. Pertama syaikhun zanin ya, orang manula tapi dia berzina ya, udah manula berzina ya, itu. Kemudian wa malikin kadzab, pemimpin yang pendusta ya, suka obral janji. Wa a'ilun mustakbir, dan orang miskin tapi apa? Sombong. Sombong sekali, itu miskin. Itu berlipat ganda ya. Jadi dosa dan juga azabnya berlipat ganda. Sehingga saking berlipat ganda itu dosa, sama sekali ya, sama sekali Allah tidak ampunkan. Padahal banyak juga orang yang diampuni oleh Allah hari itu, termasuk para pelaku dosa besar. Itu banyak juga yang diampunkan oleh siapa? Allah. Tapi tidak untuk 3 orang ini. Salah satunya itu orang miskin tapi apa? Sombong. Jadi payah itu orang miskin sombong itu payah. Tapi banyak ya, banyak juga terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong itu asalnya berangkat dari ujub ya. Jadi sombong itu asalnya itu merasa orang itu takjub terhadap dirinya sendiri. Ujub ya, makanya ujub itu merasa wah ya, merasa hebat ya. Dia takjub, dia mentakjubkan dirinya sendiri, mengagumkan dirinya sendiri, dia mengagumi, itu takjub. Itu memang bawaan manusia. Manusia itu punya bawaan karakter sifat ujub ya. Merasa bangga terhadap hartanya, anaknya, pekerjaannya, popularitasnya, bisnisnya, mobilnya, tempat tinggalnya, ya, villa-villa yang dia punya, itu membuat manusia itu merasa ya, merasa memiliki ya, merasa hebat ya, merasa lebih ya. Itu asalnya ujub ya. Nah, ujub itu juga ada dorongan kepingin dilihat orang, makanya itu namanya riya ya. Riya itu ingin dilihat orang atau ingin didengar orang, namanya sum'ah ya. Nah, antara riya, sum'ah dan ujub itu memang satu paket ya, yang itu pada akhirnya menyebabkan orang menjadi orang sombong. Kenapa Fir'aun tadi sombong? Ya, karena dia merasa punya kekuasaan. Karena dia punya kekuasaan, kepengen dilihat oleh kaumnya, kepengen didengar, hingga dia sombong. Makanya sombong tadi itu memang kumpulan dari satu paket ya, berupa riya, kemudian sum'ah, dan sekaligus apa? Ujub. Kalau penyakit itu tidak segera diobati,
maka ujungnya akan menjadi sebuah apa? Kesombongan. Nah, kata kunci kesombongan itu adalah kehancuran. Kata kunci kesombongan adalah apa? Kehancuran. Wa ma yanzuru haula, dan tidaklah melihat haula mereka, atau tidak menunggu ya, illa kecuali sayhatan, kecuali satu teriakan, wahidatan yang satu, malaha min fawaq, malaha tidak ada baginya fawaq, jadi tidak ada selanya. Jadi orang-orang sombong tadi sebenarnya tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu kecuali ya memang kematian atau datangnya azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mau ditunggu oleh orang-orang yang mereka mendustakan Allah? Kecuali azab atau kecuali kiamat ya. Sekali teriakan, sekali hentakan, akhirnya mati semua. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil, segerakan lana bagi kami, Kittona, Kittona bagian kami, qabla yaumil hisab, sebelum hari pembalasan atau sebelum hari hisab. Jadi ini kesombongan mereka ya. Jadi orang sombong itu kadang nantang ya, nantang diazab oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mana itu azab Allah ya, kalau memang ada segerakan saja. Nah, ini kesombongan orang yang sombong, minta dihujani batu ya, minta di azab ya, bahkan sampai sumpah-sumpah ya. Itu pekerjaan, kelakuan orang-orang yang sombong, ingin disegerakan apa? Azabnya. Padahal kalau azab sudah datang, dia juga menyesal ya. Tapi penyesalannya sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Sehingga mereka mengatakan Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Orang-orang musyrik ya, orang-orang munafik, orang-orang yang sombong tadi, saking kesombongannya mereka minta disegerakan azabnya ya, ta'jilul azab ya. Padahal ya, kalau azab itu sudah datang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas ya jamaah sekalian ya. Itulah kisah dan juga balasan dari orang-orang yang sombong di dalam menolak kebenaran. Pelajaran yang bisa kita petik ya adalah di dalam kehidupan ini, ketika kita mengajak kebaikan, pasti di situ ada oknum ya, atau ada komunitas orang-orang yang selalu tidak setuju ya dengan kebenaran itu, atau bahkan menentang daripada apa? Kebenaran itu. Karena memang yang namanya hidup itu selalu ada yang namanya orang munafik ya, orang-orang musyrik ya, orang-orang yang memang hatinya telah ditutup oleh Allah ya. Itu pasti selalu ada di sepanjang apa? Sejarah ya. Itu pasti selalu ada. Makanya tidak perlu kaget di dalam menyampaikan kebenaran, kemudian ada yang menolak atau menentang, itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau orang ngajak baik itu ya berani resiko ya, pasti ada penentangnya. Tayyib.
Demikian, mungkin ada yang ditanyakan oleh jamaah, silahkan. Ustaz, kalau lebih lebih tadi itu mereka menunggu sering nangkal orang Ustaz. Apanya? Menunggu azab itu, menunggu azab itu. Menunggu azab. Iya. Kenapa, Pak? Ya menunggu azab, mereka itu menantangnya gitu. Iya, menantang. Jadi dari kesombongannya, dari kesombongan orang-orang yang sombong itu, ketika dia sudah berada di puncak kesombongan, ya, dengan ringannya mereka mengatakan, mana itu azab Allah? Kalau berani adab aja kita. Itu ketika manusia itu sudah berada di puncak apa tadi? Kesombongan. Ya. Makanya orang kalau sudah berada di dalam puncak kesombongan, itu pasti dia nantang. Allah ditantang, malaikatnya ditantang. Ya. Itu adalah kesombongan orang-orang yang sombong ketika berada di dalam puncak kesombongan. Terus ini Kak, orang-orang yang sekarang ini munafik itu sangat merokok, agama Islam, dan lain-lain. Di lain pihak, Yaitu di dunia luar itu berbondong-bondong memeluk agama Islam gitu. orang munafik itu orang yang sombong. Kenapa? Dia menolak kebenaran dan bahkan mengolok-olok apa? Kebenaran itu sendiri. Jadi orang munafik itu termasuk gembongnya orang apa? Yang sombong, karena menolak kebenaran. Bahkan tidak hanya menolak, dia memanipulasi kebenaran, ya. Diolok-olok itu kebenaran, ya. Makanya orang sombong itu nanti besok di hari kiamat dia